Assalamualaikum. Hari ini kita belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah anak-anak mengenal teks fiksi? Ya, teks fiksi atau cerita pendek merupakan karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Berbeda dengan karangan non-fiksi. Kalau karangan non-fiksi dibuat berdasarkan kenyataan, kalau karangan fiksi dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Tentunya dalam karangan fiksi kita mengenal unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, tema, kedua, tokoh, ketiga, watak, yang keempat, alur, kelima, latar belakang, dan keenam, amanat. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Apa tema itu? Tema adalah pokok bahasan suatu cerita. Tokoh dalam karangan fiksi ada dua macam, yaitu satu, tokoh utama, yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang banyak diceritakan dalam sebuah karangan, dan tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Unsur yang kedua adalah watak. Watak adalah sifat yang digambarkan oleh pengarang pada tokoh-tokoh dalam cerita. Jenis-jenis watak yang pertama adalah protagonis atau watak yang baik dan antagonis atau watak yang jahat. Unsur selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalan cerita atau urutan kejadian suatu cerita. Latar belakang adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan. Amanat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita. Baik, setelah kita mengenal unsur-unsur intrinsik, mari kita simak bacaan barisan yang menyenangkan yang ditulis oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hai, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya sembari tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya? Planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain. Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips, oleh karenanya planet-planet dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. "Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar, ibu sudah siapkan." Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. "Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah sekarang yuk kita makan malam.
untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Ya, karangan fiksi barisan yang menyenangkan. Ayo kita mengisi diagram berikut ini. Yang pertama, judul atau cerita fiksi adalah Barisan yang Menyenangkan. Penulisnya adalah Amanda Naila. Sifat dan tokoh utamanya suka penasaran dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Tindakan yang dilakukan mendengarkan penjelasan ayahnya, dan pendapatmu tentang tokoh utama yang pintar karena mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Dan inilah gambar tokoh utama. Dan dengan menjawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Karangan fiksi tersebut bercerita tentang seorang anak bernama Tiara yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang alasan bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet lain dalam tata surya. Yang nomor 2, siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Tokoh utama karangan fiksi tersebut adalah Tiara. Ketiga, siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut adalah ayah dan ibu Tiara. Dan yang keempat, di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Peristiwa dalam karangan fiksi tersebut ada di halaman belakang rumah Tiara. Agar lebih paham tentang karangan fiksi, bacalah cerita fiksi Tetaplah Berada di Jalurmu oleh Diana Caritas berikut ini. Setelah membaca, mari kita isi tokoh utama, latar, dan ringkasan ceritanya. Tokoh utama pada cerita tersebut adalah Dio, tempat atau latarnya, halaman, dan di dalam rumah Dio. Ini adalah gambar tempat peristiwa dalam cerita, dan ringkasan ceritanya adalah Dio menangis ketika pulang sekolah akibat terjatuh saat bersepeda di trotoar. Ternyata Dio sedang balapan sepeda dengan temannya dan melewati trotoar. Kita kembangkan membaca kita dengan judul Proyek Rino oleh Diana Caritas berikut ini. Mari kita isi cerita dari cerita fiksi di atas bahwa judul ceritanya adalah Proyek Rino. Bagaimana watak tokoh utamanya? Wataknya adalah antusias. Bagaimana watak tokoh tambahan? Watak tokoh tambahannya adalah pemberi, pemecahan masalah yang baik sekaligus kakak yang baik. Bagaimana hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan? Tokoh utama adalah adik dari tokoh tambahan. Nah, gambar ceritanya seperti ini. Kemudian isi ceritanya, Rino sedang kesulitan menentukan ide untuk proyek sekolah. Kakaknya Argia kemudian menawarkan bantuan untuk membantu adiknya yang sedang kesulitan itu. Kakaknya juga mengajari Rino untuk memanfaatkan internet dengan bijak. Mereka mencari cara membuat barang di internet. Sekian dulu dari pembelajaran cerita atau karangan fiksi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar video ini bermanfaat untuk kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.